Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya belajarnya. Baik anak ibu, hari ini bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin masih dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang akan kita lanjutkan hari ini. Silakan disimak ya. Yaitu masa penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi anak ibu sudah tahu semuanya bahwa negara Jepang pernah menjajah bangsa kita. Ada yang tahu berapa lama? Nah, Jepang pernah menduduki wilayah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Jadi sekitar 3,5 tahun. Nah, selama menjajah Indonesia, Jepang menyebabkan sangat banyak penderitaan. Jadi, rakyat Indonesia saat itu mengalami ketakutan, kemiskinan, dan kelaparan. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa diberi makan yang layak dan tanpa upah. Nah, kerja paksa pada masa penjajahan Jepang itu disebut dengan romusa. Ingat ya anak ibu, romusa. Nah, gambar di sebelah kanan ini adalah gambaran saat penyerangan Jepang ke pangkalan militer Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Nah, waktu itu penyerangan ini turut andil dalam menyerahnya Belanda kepada Jepang. Nah, akibat penderitaan yang semakin parah, rakyat Indonesia kemudian berusaha melawan penindasan penjajah Jepang. Mereka berjuang bersama untuk mengusir Jepang dari tanah Indonesia. Sampai tahun 1944, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Jepang juga belum berhasil. Jadi terus-menerus dilakukan di berbagai daerah, antara lain di Aceh, itu pada tahun 1942, kemudian di Tasikmalaya pada tahun 1943, kemudian di Indramayu pada tahun 1944, dan Blitar dipimpin oleh Supriyadi pada tahun 1945. Perlawanan-perlawanan tersebut tetap berhasil dikalahkan oleh Jepang. Namun, kekalahan tersebut justru membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk tetap melawan Jepang. Jadi, anak ibu, rakyat Indonesia saat itu tidak pernah menyerah. Nah, sehingga pada akhir tahun 1944, Jepang rupanya sering mengalami kekalahan dari sekutu. Nah, kemudian Jepang lalu berubah dan menunjukkan sikap yang baik demi menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, Jepang di sini berusaha menghentikan perlawanan rakyat dan membujuk rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang berperang melawan sekutu. Nah, salah satu caranya adalah dengan memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Yang janji ini kemudian terkenal dengan janji Koiso. Siapa yang mau mengemukakannya? Nah, ini di sebelah kiri ada gambarnya Kunaiki Koiso, yaitu Perdana Menteri Jepang. Ya, ini yang mengemukakan janji Koiso. Dengan apa sih isi perjanjian Koiso itu? Nah, ini dia. Yang pertama, bendera merah putih yang dahulunya tidak pernah diizinkan berkibar, maka bendera merah putih saat itu diizinkan untuk berkibar di kantor-kantor. Yang kedua, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, Jepang memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Nah, apakah cara-cara itu berhasil membuat rakyat Indonesia membantu Jepang dalam perang melawan sekutu? Oh, tentu saja tidak. Namun, para pejuang Indonesia memanfaatkan kebaikan Jepang tersebut untuk menggalang persatuan dan kesatuan demi meraih kemerdekaan. Nah,
Nah, demikian cerita singkat tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua agar bisa mengisi kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan pendahulu kita dengan baik ya. Nah, kita manfaatkan waktu-waktu kemerdekaan ini yang sudah kita nikmati sekarang ini dengan belajar dengan baik. Nah, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.